Kita menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Febrian Ahmad. Pemirsa, tim penyidik Polres Alor Polda Nusa Tenggara Timur menetapkan mahasiswa sebagai tersangka dalam kasus perdagangan orang. Sementara Satreskrim Sidoarjo kembali berhasil mengungkap kasus TPPO yang melibatkan anak di bawah umur. Kepolisian Polres Alor Nusa Tenggara Timur berhasil membongkar tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan seorang mahasiswa. Pelaku perdagangan orang yang diamankan polisi ini berinisial MES, seorang perempuan berumur 20 tahun. Sebagai mahasiswi aktif di salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang. Pelaku yang merupakan mahasiswi asal Kabupaten Malaka yang menggunakan modus membuka lowongan kerja via media sosial Facebook. Ia berhasil menjerat 2 korban asal Kabupaten Alor untuk dipekerjakan secara ilegal di Kabupaten Jambi. Saat ini pelaku telah diamankan di sel tahanan Mapolres Alor. Pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak di bawah umur berhasil ditangkap aparat Reskrim Polresta Sidoarjo. Perempuan inisial E berusia 45 tahun tak berkutik saat digelandang petugas Reskrim Polresta Sidoarjo. E sudah berbulan-bulan menjadi mucikari prostitusi secara online melalui aplikasi micet. Pelaku menawarkan korban yang masih berusia 15 tahun dengan harga berkisar antara Rp200.000 hingga Rp400.000 untuk sekali kencan. Selain menawarkan, pelaku juga menyediakan tempat check-in di penginapan tempat dirinya bekerja. Pelaku akan mendapatkan bayaran 20 hingga 25% dari harga yang sudah disepakati. Sementara itu, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sebulan terakhir Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menyelamatkan lebih dari 1.000 korban perdagangan orang di berbagai daerah serta telah berhasil menangkap 698 tersangka. Mahfud juga mengungkap modus terbaru perdagangan orang, yakni perdagangan organ tubuh. Kalau jenis-jenis kejahatannya, orang itu ada yang online scammer untuk penjudian, prostitusi, macam-macam. Kemudian ada juga pekerja-pekerja kasar di kapal-kapal, pekerja rumah tangga di berbagai tempat yang tidak digaji tapi tidak boleh pulang juga karena ada kontrak. Ada penyiksaan juga di berbagai negara tuh negara kita. Nah, sekarang sudah mulai tertangani dan BP2MI sekarang sudah melakukan pengawasan betul untuk lebih memperbanyak keberangkatan yang legal. Karena ini yang banyak ini banyak yang ilegal dulu dan kita tidak tahu. Sesudah terjadi peristiwa baru kita turun tangan. Perkembangan terakhir di daerah mana itu Pak Waka? Ya. Menemukan. Nah, yang terakhir jenis kejahatannya itu perdagangan organ tubuh. Di Bekasi itu perdagangan organ tubuh. Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, di ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit dan tidak mendapat perawatan yang memadai juga. Sehingga masih saya dapat info tadi dari Polri itu di suatu negara ada 14 orang masih tertahan di rumah sakit. Masih tertahan di rumah sakit dengan jual ginjal itu. Waktu berangkat dari sini bilang mau bekerja di restoran di mana gitu. Dari sana